Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yu'ammiruna ma nadhkuru fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad alladzi da'ana bi'ibadatihi wa ala alihi wa jami'i sahabatihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ila as-samaa'i fatarat wa idal kawakibu intatharat wa idal biharu fujjirat wa idal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sempat hidup di musim haji saat ini. Haji intinya pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Tapi musim haji dimulai dari bulan Dzulqa'dah sampai akhir Muharram. Itulah antara lain sebabnya 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dinyatakan sebagai bulan haram, bulan di mana kita tidak boleh terlibat dalam peperangan, karena diharapkan pada saat itu ada jaminan keamanan bagi jamaah haji yang berangkat sampai mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Haji digunakan oleh Nabi Syu'aib sebagai pedoman menghitung tahun. Sebagaimana Nabi Syu'aib ketika mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam yang masih muda, bahwa Nabi Syu'aib akan mengangkat Musa muda sebagai menantu kalau dia menyelesaikan atau mau bekerja kepada beliau selama 8 hajian
thamaniyah hijaj. Kalau mau menyempurnakan 10 itu dipersilahkan. Akhirnya Nabi Musa menyelesaikan tugas itu dan memeristrikan salah satu dari putri Nabi Syuaib. Berarti bulan haji atau musim haji adalah salah satu pedoman bagi kita bahwa umur kita makin hari makin bertambah. Tetapi kita dianjurkan oleh Allah bukan melihat waktu yang lampau, tetapi kita lebih fokus ke waktu yang akan datang. Kebanyakan orang ketika berumur 40, 50 atau 60, mereka memperingati hari ulang tahunnya, hari kelahirannya. Sudah berumur 60 tahun, berarti dia melihat ke belakang. Mulai dari lahir sampai sekarang sudah berumur 60 tahun. Orang yang beriman mestinya berorientasi ke masa depan, future oriented, lihat ke depan. Jangan melihat ke belakang saja. Melihat ke belakang hanya untuk membuat evaluasi. Kemudian dari evaluasi itu kita bisa menyusun rencana ke depan. Itu tercermin dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian. Hendaklah setiap orang melihat apa yang sudah berlalu, apa yang sudah dilakukan, lihat untuk kepentingan besok. Jadi kita melihat apa yang sudah kita lakukan mulai dari masa anak-anak sampai dengan sekarang. Penting karena kita tidak bisa melepaskan diri dari sejarah hidup kita masing-masing. Kemudian berangkat dari situasi kondisi kita sekarang ini, kita buat rencana ke depan. Lihat, itu bisa berarti besok atau besok. Orang Jawa mengatakan besok, artinya anytime in the future. Kalau God bisa juga berarti besok, artinya tomorrow. Kalau sekarang hari Jumat, tomorrow berarti Sabtu. Tapi kalau besok itu mulai dari nanti sampai akhir hayat. Oleh karena itu kita mesti memperhitungkan bahwa masa depan kita berarti tinggal sedikit. Makin bertambah umur kita, berarti sisanya tinggal sedikit. Yang berarti deadline, ya, garis, namanya deadline. Line itu garis, dead, mati. Udah pada garis mati, kita tidak bisa mundur lagi. Itu deadline. Saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita mesti lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan sebelum deadline. Namun future oriented itu tidak mudah, karena yang bisa memikirkan masa depan hanya manusia yang cerdas. Ekstrimnya, binatang tidak bisa kita suruh membuat rencana besok. Tidak bisa, tapi kalau manusia bisa membuat rencana apa yang akan dilakukan besok atau tahun depan dan sebagainya. Itu membutuhkan kecerdasan. Sedangkan kita manusia diberi kecerdasan. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, Man aqyasun nas? Siapa Rasulullah orang yang paling cerdas? Dan dia juga bertanya, Wa man ahzamun nas? Siapa orang yang paling bijaksana? Jawaban Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Kalau orang mukmin mengingat mati, itu bukan matinya. Kalau orang non mukmin yang bukan beriman kepada Allah, kematian itu dianggap bencana. Tetapi kalau orang mukmin, kematian itu adalah satu langkah untuk kehidupan yang lebih baik. Harapannya kehidupan di surga. Oleh karena itu, orang mukmin yang cerdas selalu ingat
bahwa suatu saat kita akan mati, setelah itu kita akan diminta pertanggungjawaban, dan nasib kita tinggal pilih surga atau neraka, tidak ada tempat ketiga. Oleh karena itu, orang yang cerdas merencanakan untuk masuk surga. Siapa orang yang paling bijaksana? Menurut Rasulullah, orang yang paling bijaksana adalah orang yang sudah tahu tujuannya apa, kemudian dia konsisten berperilaku yang bisa mengantarkan dia ke tujuan tersebut. Konsisten, tidak melenceng-melenceng, tidak pelin-pelan. Jadi perilakunya selalu lurus sesuai dengan yang digambarkan oleh Allah sebagai as-siratal mustaqim. Ini penting karena besok ketika kita dibangkitkan kembali, kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Dan coba kita lihat bahasa yang dikemukakan oleh Allah. Wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika kuburan di orang-orang yang di kuburan itu dibangkitkan kembali, kemudian dihidupkan kembali di padang mahsyar, setiap orang akan mengetahui ma qaddamat wa akharat. Terjemahan Al-Quran, buku terjemah mengatakan qaddamat apa yang dia lakukan, wa akharat apa yang dia tidak lakukan. Kalau kita kembalikan kepada arti bahasa, qaddamat itu artinya mengedepankan, akharat artinya mengakhirkan. Ini berarti apa yang diprioritaskan dalam hidup. Kita hidup ini mesti pilah-pilah apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Deadline kita makin dekat. Kita makin dekat dengan kematian. Maka umur yang makin pendek ini harus kita buat seproduktif mungkin, seefisien mungkin. Caranya adalah dengan menerapkan skala prioritas. Bagaimana menyusun skala prioritas? Untuk menyusun skala prioritas, kita membuat pedoman dulu. Tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup yang paling baik adalah mencari ridha Allah, karena ridha Allah lebih tinggi tingkatnya, lebih tinggi nilainya daripada surga. Maka kalau kita mendapatkan ridha Allah, meskipun kita tidak ada keinginan atau tidak ada usaha mencari surga, surga pasti dapat. Karena wa ridwanun minallahi akbar, ridha Allah itu lebih besar nilainya. Dan kalau Allah ridha, pasti kita dimasukkan ke surga. Oleh karena itu, ukuran prioritas adalah kita pilih perilaku atau tindakan yang bisa mengantarkan kita ke tujuan, yaitu ridha Allah. Digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, orang yang ideal adalah wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya, tenaganya, pikirannya, waktunya, hartanya, semua dikerahkan untuk dijual kepada Allah. Dijual artinya ditukarkan kepada Allah. Allah akan menukar dengan ridhonya, dengan surganya. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Jadi kita tentukan tujuan hidup kita adalah ridha Allah. Kemudian apa yang boleh kita lakukan adalah hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke tujuan tadi, ridha Allah. Dalam menyusun skala prioritas, kita timbang-timbang, kita lihat bobotnya, kita lihat nilainya. Nilai yang paling banyak kita anggap yang paling berbobot. Maka hanya yang berbobot saja yang kita lakukan, yang tidak berbobot tidak usah kita lakukan. Apalagi perilaku atau tindakan yang mengurangi timbangan itu kita singkirkan sama sekali. Kalau kita meminjam istilah fikih, yang berbobot adalah
tindakan yang bernilai ibadah. Ibadah itu terdiri daripada wajib dan sunnah. Semua yang wajib kita taruh sebagai prioritas utama. Prioritas kedua kemudian sunnah. Yang mubah itu adalah pekerjaan yang kalau kita lakukan tidak dosa dan juga tidak ada pahalanya. Oleh karena itu yang mubah tidak usah kita lakukan, tapi kita ubah nilainya menjadi sunnah atau wajib. Semua yang mubah itu bisa diubah menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, atau bahkan sebaliknya bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Itu karakternya tindakan yang mubah. Oleh karena itu kita timbang-timbang, yang paling berbobot adalah yang fardu atau yang wajib. Wajib ada dua, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib ain itu yang adalah kewajiban yang sifatnya individual. Setiap individu harus melakukannya. Seperti kita sholat Jumat bagi laki-laki, sholat zuhur, asar dan sebagainya untuk kita semuanya umat muslimin yang sudah balik. Puasa Ramadan itu fardu ain, itu top, paling atas dari skala prioritas. Di bawahnya adalah yang fardu kifayah. Fardu kifayah umumnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menolong orang lain, yang kalau tidak ada yang melakukan pertolongan itu, maka masyarakat akan mengalami kekacauan. Misalnya bekerja sebagai dokter itu fardu kifayah. Kalau di dalam satu masyarakat tidak ada dokternya satupun, maka kalau ada yang sakit akan kacau. Orang seringkali kalau membuat contoh fardu kifayah itu mengurusi jenazah, terlalu sempit. Itu betul, tetapi banyak sekali perbuatan-perbuatan yang fardu kifayah yang bisa kita lakukan setiap hari. Kemudian yang mubah kita jadikan sunnah atau wajib. Caranya adalah dengan niat. Banyak perbuatan yang kelihatannya duniawi, tetapi nilainya nilai akhirat kalau niatnya benar. Saya kasih contoh. Orang kalau bekerja dalam rangka mencari sesuap nasi, nilainya mubah. Karena bekerja itu hanya untuk mempertahankan hidup, titik. Itu mubah. Tidak ada pahala. Karena apa? Kucing pun kalau lapar, dia akan mencari makanan. Ayam pun juga kalau lapar mencari makan. Kalau kita bekerja hanya untuk mencari makan, kita telah menurunkan martabat kita menjadi seperti kucing, seperti ayam. Oleh karena itu kita bikin niat yang nilainya menjadi sunnah atau wajib. Contohnya, kita bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Allah menugasi kita, mewajibkan kita memberi nafkah kepada istri dan anak. Kita tidak bisa memberi nafkah kalau kita tidak bisa bekerja. Maka kita bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Maka kita pergi bekerja, nilainya ibadah. Kalau yang dilakukan itu wajib, maka bekerjanya itu nilainya wajib. Kalau memang niatnya itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka semua ketentuan Allah diikuti. Jangan sampai kita bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah, tetapi kita korupsi, kita menipu ketika berbisnis, kita ngemplang hutang. Itu tidak benar. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan nilai pribadi kita di hadapan Allah dengan cara menyusun skala prioritas yang baik. Ukurannya keberhasilan itu adalah tujuan dari kehidupan kita, yaitu mencari ridho Allah, dan kita lakukan apa yang bernilai, kita tinggalkan yang tidak ada nilainya. Termasuk Islam yang baik adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Rasulullah bersabda, min husni
islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk indikasi baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada nilainya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan memberi kita kemampuan untuk selalu berbuat apapun yang bernilai ibadah, dan kita tinggalkan hal-hal yang tidak ada bobotnya, apalagi yang mengurangi bobot nilai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Wa qulu rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selaku khatib, saya mengajak kepada jamaah sekalian dan juga kepada diri saya sendiri, mari kita selalu berusaha memantapkan iman kita dan meningkatkan takwa kita dengan selalu melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Sungguh beruntung orang yang bisa mempertahankan iman dan takwa sampai akhir hayat, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga iman kita di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khatimah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.